Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik. Siap untuk memulai pelajaran hari ini? Siap, alhamdulillah. Ayo yang kameranya belum on, tolong di-on-kan. Kakak-kakak, siapa yang belum mid semester yang belum ujian susulan PTS sama ustazah? Ada nggak nilai yang di bawah KKM? Nggak ada. Kalau ada yang merasa nilainya di bawah KKM, tolong hubungi ustazah ya, biar langsung kita remedialnya ya. Kan sayang nilainya kalau rendah kali di raportnya. Nah, untuk absen hari ini chat ustazah di grup prakarya aja ya. Siapa yang ikut Zoom hari ini, misalnya Rahadatul ikut Zoom gitu ya, Mutia Alfani ikut Zoom, Risa ikut Zoom gitu. Langsung chat di grup prakarya aja ya anak-anak ya. Nanti habis Zoom Kak Bapak juga, nggak harus sekarang. Oke? Ayo, yang lain kameranya belum on, di-on-kan ya. Siap kita memulai materi kita hari ini? Minggu lalu kita sampai mana materinya? Sampai kekurangan metode itu saja. Sampai mana? Sampai pemeriksaan kualitas hasil produksi ikan konsumsi. Ya masih di ikan konsumsi kita ya. Iya saja. Kita usahakan hari ini selesai biar minggu depan kita masuk ke bab 4. Dan insya Allah di bab 4 kita ada praktek ya Ananda. Berarti pemijahan udah lewat. Sudah ya, pembenihan buatan, pembenihan alami sudah lewat ya. Penetasan telur sudah. Coba tengok catatannya. Penetasan telur sudah, Sofi? Udah ustazah. Pemeliharaan larva? Udah pemeliharaan. Sampai ini sampai kekurangan metode tertutup. Bagian pengemasannya. Oke, metode tertutup masuk ke kekurangannya. Sampai sini berarti ya? Iya. Berarti Iya. iya, pengemasan produk ikan konsumsi. Berarti ada beberapa metode, ada metode tertutup, ada metode terbuka. Ya. Nah, untuk metode tertutup yaitu pengemasan ikan hidup dengan menggunakan tempat atau wadah tertutup ya. Nah, udara dari luar itu jadi dia tidak masuk ke dalam wadah atau media tersebut. Nah, jadi dia betul-betul kedap udara.
Nah, kenapa metode ini? Nah, ini bisa kita pakai untuk pengangkutan dalam jarak jauh dan juga relatif lama ya. Namun ingat ya Ananda, di dalam wadah atau kantong plastik dia harus ada air dan oksigen. Ya. Jadi bukan air dimasukkan ke plastik, kita buat gelembung, kita ikat, tidak seperti itu. Nah, kenapa plastik itu menggelembung? Ternyata karena dimasukkan oksigen ke dalam plastik yang sudah berisi air dan berisi benih ikan tadi. Ya. Nah, di sini bisa Anti lihat teknik pengemasan sistem tertutup dilakukan dengan cara yang pertama yaitu menyiapkan kantong plastik ya, polietilen. Terus mengisi kantong plastik dengan air bersih dan benih ikan. Jadi ingat airnya harus air bersih. Jadi ikannya tidak akan mabuk di dalam itu. Nah, setelah itu kemudian mengeluarkan dari kantong plastik dengan tujuan untuk menghilangkan karbon dioksida ya. Dilanjutkan dengan memasukkan oksigen dari tabung ke dalam plastik ya. Nah, jadi volumenya udaranya 1/3 sampai 1/4 bagian. Jadi oksigennya cukup banyak ya Ananda ya. Karena mengingat ini kemungkinan dibawa dalam jarak jauh dan dalam waktu yang lama. Nah, setelah itu yang keempat tahapnya, setelah pengisi oksigen mengikat mulut kemasan secara dapat dengan karet gelang. Jadi betul-betul terikat biar oksigen tadi tidak merembes keluar. Nah, terakhir plastik berisi benih ikan yang sudah siap kemudian dimasukkan ke dalam styrofoam sehingga tidak mudah pecah dan mudah diangkut. Jadi kalau misalnya anak-anak ustazah suka melihat di jalan ada mungkin kita berselisih ya dengan mobil-mobil pickup atau apa, mereka membawa kotak-kotak styrofoam yang di dempet-dempet di dalam mobil, pernah lihat nggak? Nah, kemungkinan yang dibawa mereka itu adalah ikan, benih ikan atau ikan yang akan dibawa dalam jarak yang jauh mungkin ya. Nah, kemarin kita juga sudah ya Sofi? Ya, ada yang bertanya? Suaranya kurang jelas Kak. Kalau enggak chat Ustazah coba yo. Kalau enggak bisa kurang jelas suaranya. Baik, sampai menunggu. Kita sudah masuk ke kelebihan juga kemarin. Ternyata untuk metode tertutup ini kelebihannya yaitu terhadap media tahan terhadap guncangan selama pengangkutan. Nah, terus dapat dilakukan juga untuk pengangkutan yang jarak jauh ya. Nah, bahkan dengan metode ini kita bisa membawa dengan pesawat terbang ya, Ananda ya. Nah, dan kelebihan yang berikutnya itu memudahkan penataan dalam pemanfaatan ruang selama pengangkutan. Jadi lebih mudah kita menata. Jadi kemungkinan membawa lebih banyak itu ada peluangnya. Nah, kekurangannya, nah di samping kalau ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Nah, kekurangannya itu yang pertama media air tidak dapat bersentuhan dengan udara langsung atau tidak ada difusi oksigen dari luar. Jadi tidak ada tambahan atau pertukaran oksigen ya. Nah, yang kedua tidak dapat dilakukan pergantian air. Jadi tetap segitu dari awal kita mengisi air sampai selesai akan tetap segitu. Nah, yang ketiga, memerlukan kecermatan dalam memperhitungkan kebutuhan oksigen ya dengan lama waktu pengangkutan. Jadi jangan sampai di perjalanan ikan yang kita kirim tadi dia kekurangan oksigen. Nah, apa resikonya kalau dia kekurangan oksigen? Apa resikonya Ananda? Mati, betul. Iya. Kalau mati, kalau misalnya kita ini dalam usaha kegiatan wirausaha, nah kalau ikan itu mati dalam proses pengiriman, biasanya itu resiko ditanggung oleh si pengirim. Nah,
kalau kita teledor dalam hal pengangkutan ini, nah kita yang rugi. Apa kerugiannya? Kita harus mengganti rugi kepada si pembeli atau konsumen kita. Nah, jadi betul-betul sebelum pengangkutan betul-betul dicek ya, apakah airnya cukup, apakah ikatannya kuat gitu sehingga airnya tidak merembes atau oksigennya bisa keluar, apakah oksigennya cukup untuk jarak yang sekian misalnya, itu semua harus diperhitungkan. Baik, itu tadi metode tertutup. Kita masuk ke metode terbuka. Nah, apa itu metode terbuka? Yaitu pengemasan ikan hidup yang diangkut dengan wadah atau tempat yang menggunakan air, media air yang masih dapat berhubung langsung dengan udara. Nah, jadi wadahnya terbuka intinya ya, terbuka, namun ini hanya bisa kita pakai untuk pengangkutan yang dalam jarak dekat dan tidak memerlukan waktu yang lama ya. Nah, alatnya bisa kita pakai berupa drum, plastik ya, peti berinsulator ya, ember, nah dan lain sebagainya. Nah, ingat wadahnya tetap harus diisi air bersih. Nah, Anti bisa lihat di sini ada tahap-tahapnya dalam pengemasan selama proses transportasi. Ya, pertama siapkan wadah, terus masukkan air dan benih ke dalam wadah, terus memberi peneduh di atas wadah ya, agar benih ikan tidak mengalami stres pada suhu tinggi. Untuk peneduh ini terserah, kita bisa mengasih daun kayu misalnya ya, atau ranting yang ada daunnya boleh, atau daun keladi terserah boleh ya untuk wadah peneduh ini. Nah, terus jumlah padat penebaran tergantung dari ukuran benih ya. Nah, untuk ukuran benih misalnya 10 cm dapat diangkut dengan kepadatan maksimal 10.000 meter ya, atau 10 ekor ikan per liter air ya. Jadi kalau air di dalam itu cuma 1 liter berarti cuma bisa menampung 10 ekor ikan. Nah, misalnya ikannya lebih dari 10 ekor, nah tentukanlah berapa banyak air yang kita butuhkan. Nah, di dalam pengangkutan ini anak-anak ustazah setiap 4 jam sekali mengganti air seluruh air yang ada di dalam wadah tadi. Jadi menghindari ikannya jadi mati. Jadi tetap airnya segar dan kandungan oksigen di dalam itu masih cukup. Nah, jadi selama perjalanan. Paham ya? Paham gak? Paham. Sarafina? Paham. Nah, ini contohnya bisa dilihat kita mengangkut pakai drum-drum seperti ini ya, anak-anak ustazah. Nah, tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya di sini ada dalam metode pengemasan terbuka ini adalah yang pertama, difusi oksigen melalui udara ke media air masih dapat berlangsung. Jadi oksigennya selalu berganti, ya. Terus yang kedua, dapat dilakukan penambahan oksigen melalui aerator ya, dan dapat dilakukan pergantian air sebagian selama perjalanan. Nah, jadi dengan metode ini, metode pengemasan terbuka ini, kita lebih mudah mengontrol bagaimana keadaan ikan yang sedang kita bawa. Intinya ya.
Namun ada juga kekurangannya. Apa kekurangannya? Yaitu dapat menimbulkan stres pada ikan, ya. Terus tidak dapat dilakukan dengan pengiriman jarak jauh. Nah, yang ketiga, MOTD ini sangat cocok untuk pengiriman ikan ukuran konsumsi melalui darat dan laut. Ya. Suara saya bergema kali. Iya. Masih bergema? Masih bergema? Masih. Iya ya. Sebentar ya. Tes, masih bergema? Ada kresek-kresek ya. Ya, ada kresek-kreseknya ya. Kresek-kresek itu. Iya. Nah. Halo. Ternyata ini memang begitu karena jaringan. Masih bergema, masih kresek-kresek. Kakak-kakak masih bergema? Iya ya. Iya, memang jaringannya mungkin ya. Nggak tahu juga mau diapakan. Pelan-pelan aja kita ya. Baik, sekarang kita masuk ke menghitung titik impas atau break even point. Dari bab sebelumnya Ustazah sudah pernah memberi cara menghitung break even point ini. Sofi, Iya, Ustazah. di bab sebelumnya Ustazah sudah memberikan cara menghitung break even point kan? Pernah, Zah. Mantul kali. Di sini pun berisik kali. Kayaknya pernah, Zah. Mantul ya suaranya. Jadi double gitu.
Tes. Tes. Tes 1 2 suara dicoba. Baik, pelan-pelan aja ya Kak ya. Nah, untuk menghitung break even point di usaha pembelian ikon konsumsi ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi Ustazah tidak harus menjelaskan lagi apa itu BIP ya. Masih ingat kan? Udah ada catatan kan? Kesek-kesek sekali. Nah, manfaat BIP. Nah, menghitung BIP, bagaimana menghitungnya kemarin kita sudah pernah ya anak-anak Ustazah. BIP produksi yaitu total biaya per harga penjualan. Masih kresek-kresek. Masih Ustazah. Coba deh nih mutkan deh. Baik Kak, untuk BIP break even point, anak-anak yang kayak mana? Yang bercadar, suruh tutup. Tunggu Ustaz. Orang ini sebagian ada yang bercadar, kayak mana? Oh ya, nggak nampak sama Ustaz? Oh ya, oke. Ini, oke, dah. Ini belum ditutup. Tes. Tes. Enggak. Tes. Enggak. Jaringan. Oke. Kayak mana munculkannya lagi? Halo kakak-kakak. Masih kresek-kresek? Oh, takut dia sama. Udah normal berarti kan? Berarti dia takut sama Ustadz Habibie. Begitu dipegang Ustadz Habibie baik dia. Masya Allah. Baik Kak, berhubung waktu kita udah tinggal berapa menit, 4 menit. Untuk break even point sama ya dengan yang bab sebelumnya, sama dengan bab rekayasa. Kemarin Ustazah sudah memberikan kan tentang break even point, bagaimana cara menghitungnya. Nah, nanti kalau misalnya ada soal tentang break even point, rumusnya tetap sama ya anak-anak ya. Nah, tetap kita mendapatnya dari total biaya per harga penjualan. Nah, kemarin Ustazah kayaknya sudah menjelaskan betul nih di bab rekayasa, betul nggak? Raha, betul? Ada kan? Nah, jadi tidak usah lagi. Biar kita selesai di bab ini sama sebenarnya. Jadi setiap bab itu dia tetap ada BIP. Apa BIP, bagaimana. Nah, begitu juga dengan promosi. Nah, Ustazah juga sudah menjelaskan kemarin ya. Tujuan strategi penjualan.
ya, fungsi strategi promosi. Nah, berhubung waktu kita sudah habis, kira-kira ada yang ditanyakan nggak tentang materi kita yang tadi? Ya, kadar Allah terhalang ya, karena jaringan itu sebenarnya kata Ustaz Habibi. Ya, berarti kita harus berlapang dada, bukan kenapa-napa ya. Kadar Allahnya begitu. Ada yang ditanyakan nggak, anak-anak? Yakin ya? Baik. Minggu depan kita masuk di bab 4 ya. Di bab 4 kita belajar tentang pengolahan. Nah, persiapkan diri. Di bab 4 ini insya Allah kita bakal ada praktek. Nanti Ustazah akan meminta hasil masakan, fotonya aja ya. Tidak usah masakannya diantar ke rumah Ustazah, cukup fotonya aja dikirim lewat WA. Tapi kalau mau yang ngantar pun boleh, kalau ada yang mau ngantar. Ya, Risa mau ngantar? Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan materi hari ini sampai di sini ya, anak-anak Ustazah. Ingat, sungguh-sungguhlah belajar ya. Kalau memang bisa untuk ikut Zoom, usahakanlah untuk ikut Zoom. Karena di situ kita bisa langsung berinteraksi dengan guru. Kalau memang ada yang ditanyakan, tanya jawab segala macam. Nah, itu jauh lebih efisien sebenarnya daripada hanya rekaman. Nah, kalau alasannya handphone Hana sudah tidak bisa ini, kemarin banyak Ustazah tengok handphonenya tidak memungkinkan. Coba kalau bisa dihapus yang tidak penting-penting dulu, entah IG, entah Facebook, entah TikTok, entah apa, silakan dihapus dulu untuk sementara. Kan nanti bisa diinstal ulang, bisa di-download lagi. Ya. Nah, jadi kita cukupkan hari ini sampai di sini. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Sudah baca